Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Apa itu perbandingan? Nah, pengertiannya, perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari suatu besaran yang sejenis. Jadi, membandingkan nilai ya. Perbandingan dapat dinyatakan dalam dua cara, yaitu berdasarkan selisih dan berdasarkan rasio. Dalam membandingkan suatu besaran, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesamaan dari jenis besaran-besaran yang dibandingkan. Jadi, kalau mau membandingkan suatu besaran, maka besaran-besaran yang dibandingkan itu harus sama. Misal, panjang dibandingkan lagi dengan panjang, luas dengan luas. Jadi tidak bisa kalau misalkan panjang dibandingkan dengan luas, atau panjang dengan volume, misalnya seperti itu ya. Harus sama besarannya. Kemudian, yang kedua, buat ke bentuk paling sederhana. Dapat dilakukan dengan membagi bilangan-bilangan yang dibandingkan dengan suatu bilangan yang sama. Jadi disederhanakan bilangan-bilangannya. Bentuk perbandingan yang paling sederhana dari dua besaran yang sejenis dapat ditulis A berbanding B atau A titik 2B ya. Bisa juga A per B, dibaca A berbanding B. Contoh, tentukan perbandingan berikut. Yang pertama 2 menit berbanding 90 detik. Kemudian yang kedua 0,5 liter berbanding 2000 cm kubik. Nah, untuk membandingkan yang pertama, kita perhatikan satuannya. Ini 2 menit dibandingkan dengan 90 detik. Nah, yang paling sederhana di sini adalah detik ya. Maka yang 2 menit ini kita ubah ke dalam satuan detik. 1 menit itu kan 60 detik. Maka kalau 2 menit menjadi 120 detik. Kita bandingkan 120 detik dengan 90 detik. Nah, masing-masing 120 dan 90 ini dibagi dengan 30 ya. Dibagi dengan 30, 120 bagi 30 hasilnya 4, 90 bagi 30 hasilnya 3. Maka perbandingan yang paling sederhananya adalah 4 berbanding 3. Kemudian untuk yang nomor 2, 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Ya. Nah, maka kalau 0,5 liter itu artinya setengahnya. Berarti setengah liter. Setengah liter itu sama dengan 500 cm kubik. Nah, kita bandingkan dengan 2000 cm kubik. Nah, ini udah sama-sama cm kubik. Kemudian kita sederhanakan yang 500 ini dibagi 500 menjadi 1, 2000 dibagi 500 menjadi 4. Maka perbandingannya adalah 1 berbanding 4. Selanjutnya, ada yang dinamakan skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau model dengan jarak sebenarnya. Perbandingan antara jarak pada gambar atau jarak pada peta atau pada model dengan jarak sebenarnya. Nah, skala biasanya dituliskan pada peta, denah, model gedung, dan gambar berskala lainnya. Nah, ini rumusnya. Skala adalah jarak pada gambar atau model. Biasa disingkat JP ya. JP itu berarti jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya atau JS. Secara umum,
skala 1 berbanding P. Nah, penulisan skala itu kan seperti ini ya. Misal 1 berbanding 1000, 1 berbanding 500.000, seperti itu. Nah, kalau ada skala 1 berbanding P, artinya setiap jarak 1 cm pada gambar atau pada model mewakili P cm jarak sebenarnya. Contoh, diketahui skala suatu peta 1 berbanding 1.200.000. Artinya, setiap 1 cm pada peta, maka jarak sebenarnya adalah 1.200.000 cm. Nah, jika jarak kota A ke kota B pada peta tersebut 5 cm, tentukan jarak sebenarnya kota A ke kota B. Nah, skala itu kan rumusnya jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Nah, kita masukkan skalanya adalah 1 berbanding 1.200.000. Kemudian JP-nya, ini kan diketahui JP-nya. Jarak pada peta. Jarak pada petanya 5 cm, yang ditanyakannya JS. Nah, kita kali silang. 1 kali JS itu adalah JS sama dengan 5 dikali 1.200.000. Maka JS-nya adalah 6 juta cm. Nah, 6 juta cm kita ubah ke kilometer. Jadi JS-nya adalah 60 km. Nah, ini kalau dibuat dalam segitiga, maka ini JP-nya sebagai jarak pada peta, S-nya adalah skala, JS-nya adalah jarak sebenarnya. Maka kalau mau mencari skala berarti JP per JS. Kalau mau mencari JS berarti JP per skala. Kalau mau mencari JP berarti skala dikali JS. Contoh yang kedua, diketahui jarak kota P dan kota Q adalah 100 km. Jika jarak kota P dan kota Q pada peta adalah 20 cm, tentukan skala pada peta tersebut. Nah, yang pertama diketahui adalah jarak sebenarnya ya, jarak kota P dan kota Q ini adalah jarak sebenarnya. Karena satuannya pun dalam kilometer. Nah, usahakan satuannya ubah ke sentimeter ya. Nah, jarak sebenarnya adalah 100 km, diubah ke cm jadi 10 juta cm. Kemudian, rumus skala itu kan JP per JS. Nah, JP-nya adalah 20, kan jarak pada peta ya. Jarak kota P dan kota Q pada peta. Nah, ini adalah 20 cm, berarti 20 per jarak sebenarnya adalah 10 juta. Nah, ini udah sama satuannya, ini cm. Kemudian, disederhanakan masing-masing dibagi 20. 20 bagi 20, 1. 10 juta dibagi 20, jadi 500.000. Maka, skala pada peta tersebut adalah 1 berbanding 500.000. Artinya setiap 1 cm pada peta itu mewakili 500.000 cm jarak sebenarnya. Selanjutnya ada faktor skala. Faktor skala dapat berupa pembesaran dan pengecilan. Contohnya foto benda. Foto dapat diperbesar atau diperkecil. Kalau dengan kata lainnya adalah zoom ya, bisa di zoom, bisa dibesarkan atau bisa dikecilkan. Pada gambar berskala berlaku hal berikut. Yang pertama, mengubah ukuran. Ukurannya berubah.
tapi bentuknya tidak berubah. Kemudian, ukuran dapat diperbesar atau diperkecil. Contoh, sebuah foto berukuran lebar 8 cm dan tinggi 12 cm. Akan dibuatkan bingkai dengan lebar 16 cm. Tentukan faktor skala dan tinggi bingkai foto tersebut. Nah, untuk faktor skala itu perbandingannya harus sama. Kalau lebar kita bandingkan lagi dengan lebar, tinggi dengan tinggi ya. Nah, berarti ini lebar foto bandingkan dengan lebar bingkai, tinggi foto bandingkan dengan tinggi bingkai. Kemudian, karena yang sudah diketahui adalah lebar ya, lebar foto sama ini lebar bingkai. Berarti kita bandingkan yang lebar foto dengan lebar bingkai. Lebar fotonya 8, lebar bingkainya 16. Disederhanakan masing-masing dibagi 8. Jadi 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2. Maka faktor skalanya adalah setengah atau 1/2. Selanjutnya yang ditanyakan adalah ukuran-ukuran pada foto bersesuaian dengan ukuran pada bingkainya, sehingga dapat ditulis perbandingan ini ya, lebar foto berbanding lebar bingkai, tinggi foto berbanding tinggi bingkai. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi bingkai kan? Nah, tinggi bingkai ini kita misalkan X. Lebar foto dan lebar bingkai ada 8/16, tinggi fotonya 12, tinggi bingkai yang ditanyakan. Kemudian kita kali silang. Nah, yang dikali silang adalah 8 kali X jadi 8X, yang 16 kali 12. Selanjutnya, X sama dengan 16 kali 12 dibagi 8. Ya. Nah, maka X-nya 24. Dari mana 24 itu? Nah, ini kita 16 itu kita bagi ke 8. Hasilnya kan 2 ya. 2 kali 12, jadi 24 cm. Maka tinggi bingkai foto adalah 24 cm. Ingat, untuk perbandingan ini, yang dibandingkan itu besarannya harus sama, harus sesuai. Ya. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.